Baik, selamat pagi untuk anak-anak semuanya, anak-anak kelas 6. Om Swastiastu, salam sehat, salam sejahtera, dan tetap semangat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar lagi ya terkait tentang pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 6 semester ganjil, yaitu materi Tattwam Asi ya. Masih bersama Bapak Putu Maha Aryawan. Nah, ada tujuan pembelajaran daripada Tattwam Asi ya, materi pertemuan ketiga ini ya, Tattwam Asi. Nah, yang pertama yaitu siswa mengetahui pengertian dari Tattwam Asi. Kemudian siswa mampu menguraikan pengertian Tattwam Asi tersebut ya. Nah, yang ketiga yaitu siswa mampu mengetahui konsep ajaran Tattwam Asi dalam cerita itihasa. Selanjutnya, siswa mampu untuk menceritakan konsep ajaran Tattwam Asi dalam cerita itihasa. Dan yang terakhir yaitu tugas untuk pertemuan kita ya, untuk pertemuan pertama ini pada pelajaran yang ketiga. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Om Awigenam Astu Namaskar. Om Saraswati Namastubhyam Warade Karmarupini Sidir Astu Taraksani Sidir Bawang Tumis Sadam. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu pengertian Tattwam Asi. Nah, di sini dituliskan apa itu Tattwam Asi ya, konsep ajaran Tattwam Asi. Nah, di sini dituliskan bahwa Tattwam Asi dalam bahasa Inggris ada kata I sama dengan you ya. I sama dengan you. Saya sama berarti dengan kamu ya. Nah, konsepnya adalah saya memiliki keadaan yang sama seperti kamu. Berarti Tattwam Asi di sini terdiri dari 3 kata ya. Tat, Twam, dan Asi. Nah, Tat itu artinya adalah dia atau saya. Twam itu adalah kamu. Nah, Asi itu adalah bukan asi-asi air susu ibu ya, tapi asi itu pengertiannya adalah. Jadi Tattwam Asi itu artinya adalah saya atau dia itu adalah kamu. Nah, di sini konsep ajaran Tattwam Asi merupakan
filsafat agama Hindu tentang ajaran kesusilaan yang tanpa batas dan identik dengan ajaran kemanusiaan. Nah, dalam Pancasila, sila kedua pun dituliskan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu identik dengan ajaran Tatuam Asia. Jadi dia saya adalah kamu. Nah, maksudnya itu seperti ya, itu dimaksudkan seperti apa sih? Itu artinya dia adalah kamu. Apakah saya juga adalah kamu? Atau kita adalah bersaudara? Seperti itu bisa dijelaskan di konsep berikut ini ya. Nah, ini ada gambar seseorang yang sedang terjatuh begitu, nah, ditolong ya. Terus ada seseorang atau anak kecil juga jatuh, temannya ditolong. Berikutnya ini ada pemberian bantuan ya, bantuan atau dalam istilah Balinya itu medana punya ya, dalam istilah Hindu itu medana punya. Sedangkan gambar yang terakhir ini adalah seorang atau dua orang siswa sedang menuntun seorang nenek untuk menyeberang jalan raya ya. Nah, ini patut dicontoh oleh anak-anak semua ini. Ini ada murid ya, dua orang. Kalian harus mencontoh. Ada nenek-nenek yang sedang menyeberang jalan. Berikutnya, nah, arti daripada kamu atau saya adalah kamu itu adalah kita ya, kita sebagai makhluk individu sangatlah memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa memenuhi hidup kita sendiri. Nah, kalau kita misalkan ingin berbelanja, pasti kita memerlukan dagang ya. Kalau tidak ada dagang, mana bisa kita belanja. Kalau kita memerlukan suatu bantuan orang, kita sedang sakit misalkan, tidak ada yang membantu, atau kita pasti memerlukan bantuan orang tersebut untuk misalkan mengantar kita berobat ya ke dokter atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah, maka dengan mengenal ajaran Tatuam Asia, manusia perlu mengenal dan melaksanakan rasa kebersamaan, saling tolong menolong, dan rasa senasib sepenanggungan. Di sini juga disebutkan ya, ya, Tatuam Asia berkonsep daripada ajaran tata susila. Nah, tata susila yaitu ajaran tingkah laku yang baik dan mulia yang selaras dengan ketentuan-ketentuan Dharma. Nah, ada yang masih ingat tentang ajaran tata susila? Tata susila merupakan, atau susila ya, susila itu merupakan tiga kerangka dasar yang dalam agama Hindu. Nah, yang pertama itu ada tatua atau filsafat, yang kedua itu ada etika ya, etika atau tata susila, yang ketiga ada upacara ya. Tatuam Asia bersumber daripada trikerangka ajaran agama Hindu, yaitu tata susila, perbuatan atau tingkah laku yang baik.
Nah, dengan tujuan untuk membina hubungan dengan yang selaras dan rukun antar sesama makhluk hidup. Kita selaku makhluk hidup, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan maupun antar sesama manusia, harus saling menjaga harus selalu membina hubungan yang selaras dan rukun. Dengan tumbuh-tumbuhan jangan kita merusak, jangan kita menghancurkannya. Dengan hewan pun kita harus menjaganya, karena kita sama selaku makhluk ciptaan ide Sang Hyang Widi. Nah, yang berikutnya ini adalah yaitu tentang konsep ajaran Takwam Asi dalam cerita Itihasa. Itihasa, ya, mungkin kalian masih asing, tapi Itihasa itu sebenarnya sudah sangat kalian kenal ya. Itihasa itu yaitu suatu epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu pada masa silam ya. Jadi Itihasa menceritakan cerita-cerita tentang kerajaan pada masa-masa silam. Nah, ada dua cerita yang Itihasa yang terkenal. Yang pertama yaitu pasti kalian sangat sudah mengenal, ada Mahabharata, dan yang kedua ada Ramayana. Yang Mahabharata itu yaitu perang Bharata, yang Ramayana itu artinya perjalanan Sang Rama ya. Dalam Itihasa, khususnya pada Mahabharata, bisa disebutkan juga ada ajaran Takwam Asi ya. Ada dalam Takwam Asi dalam cerita Mahabharata ini yang bisa Bapak simpulkan atau Bapak saring inti yang merupakan ajaran Takwam Asi dalam cerita Mahabharata ya. Nah, bisa Bapak simpulkan di sini ada beberapa simpulan-simpulannya ya. Yang pertama, Korawa ya. Korawa itu adalah musuh dari para Pandawa yang jumlahnya 100, yang selalu berniat yang tidak baik ya. Berniat selalu mencari kesalahan dari Pandawa ya. Yang pertama yaitu Korawa membangun istana untuk Panca Pandawa yang disebut dengan Istana Goa Gala-Gala yang terbuat dari lilin. Nah, pada istana ini merupakan siasat dari para Korawa untuk membunuh para Pandawa dengan cara membakar istana tersebut ya. Dalam cerita pun disebutkan para Pandawa ini beserta dengan ibunya itu berhasil lolos dari siasat buruk Korawa melalui terowongan yang dibuat oleh Paman Widura. Sampai pada akhirnya Pandawa sampai di bawah pohon beringin untuk beristirahat.
Kemudian di bawah pohon beringin tersebut ada dua raksasa, ya. Ada dua raksasa yang bernama Hidimba serta adiknya Hidimbi. Kemudian Hidimba ini mengutus adiknya Hidimbi untuk menangkap para Pandawa yang akan dijadikan santapan makan siangnya, ya. Karena Hidimba dan Hidimbi ini adalah seorang raksasa, jadi makanannya adalah manusia gitu. Dan kemudian kita berlanjut, yaitu Hidimbi. Hidimbi ini terlihat suka pada Bima, salah satu anggota dari Panca Pandawa. Panca Pandawa akan ada 5, ada Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, dan Sadewa, ya. Yang paling kuat itu adalah Bima yang berhasil mengalahkan para raksasa yang membuat Hidimbi tampak suka pada Bima, ya. Kemudian Bima tidak mau pergi sendiri tanpa saudara-saudaranya. Kemudian terjadilah pertempuran sehingga akhirnya dimenangkan oleh Bima. Kemudian Bima menikahi Hidimbi dan mempunyai seorang putra yang bernama Gatotkaca. Nah, itu adalah Tatwanasi dalam cerita Mahabharata. Bapak ceritakan intisari-intisarinya saja, ya, berdasarkan cerita-cerita dari Mahabharata tersebut. Kemudian Tatwanasi juga dalam cerita Ramayana ini mengisahkan sang Ramadewa. Berikut intisarinya, yaitu sang Rama ini diangkat sebagai putra mahkota pada kerajaannya. Nah, ada seorang yang namanya Mantara sangat iri dan marah kepada sang Rama setelah diangkat sebagai putra mahkota, ya. Kemudian Mantara ini menghasut Dewi Kekayi, ya, Dewi Kekayi agar membatalkan sang Rama menjadi putra mahkota. Kemudian sang raja yang masih aktif atau masih berkuasa, yaitu sang Raja Dasarata, tampak sangat terkejut dengan usul dari Dewi Kekayi. Namun karena suatu janji sang Dasarata pada sebelumnya, ya, pada kisah sebelumnya dia berjanji pada Dewi Kekayi, maka sang raja pun tidak bisa menolak permintaan tersebut, sehingga menyebabkan sang Rama ini harus rela menerima kenyataan untuk terusir dari kerajaannya ke hutan Dandaka selama 14 tahun lamanya. Nah, selanjutnya sang Rama tidak hanya pergi sendiri, juga diikuti oleh Dewi Sita, ya, sebagai istrinya, serta Laksmana yang juga seorang adik dari sang Rama untuk mengikutinya ke hutan, ya. Nah, demikian cerita Tatwakasi dalam epos Mahabharata serta Ramayana. Untuk selanjutnya, ini materi dari Bapak cukup sekian, ya. Nanti tolong dibaca-baca lagi paketnya terkait dengan Tatwamasi, apa pengertian Tatwamasi serta pengamalan ajaran Tatwamasi dalam cerita Itihasa. Berikutnya akan Bapak berikan
penugasan untuk pertemuan pertama. Nah, yang pertama yaitu baca dan pahami kembali konsep Tatwamasi dalam cerita Mahabharata, baik yang Bapak sudah jelaskan tadi, serta kalian bisa membaca kembali di buku paketnya. Kemudian yang nomor 2, buatlah pengamalan ajaran Tatwamasi dalam cerita Mahabharata. Nah, sesuai dengan format berikut ini ya, bisa dibuat nanti di buku tugasnya. Formatnya seperti ini ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Cari berapapun kalian dapat pengamalan ajaran Tatwamasi dalam cerita Mahabharata seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Juga yang sempat kalian baca di buku tugas ya, di buku paketnya ya. Yang tadi sudah Bapak kasih tugas untuk evaluasi pada pertemuan pertama ini sesuai dengan pembelajaran daring hari ini ya. Silakan nanti cek pada WhatsApp grupnya, akan Bapak kirimkan link Google Form. Cukup diklik saja, nanti jawab pertanyaannya. Di sana sudah ada soal sesuai dengan video, jawab sesuai dengan petunjuknya dan jawab dengan benar ya. Baik, demikian untuk pembelajaran daring pendidikan agama Hindu dan dimengerti materi pengertian Tatwamasi serta pengamalan ajaran Tatwamasi dalam cerita Itihasa. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Pak tutup dengan